Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Putra Irawan, NPM 20510210115. Di sini saya akan meregresi data yang merupakan data cross-section menggunakan aplikasi eViews dan Stata serta lengkap dengan interpretasinya. Di sini saya sudah membuka aplikasi eViews. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang file kerja di eViews. Ada 3 pilihan file kerja, yaitu yang pertama date regular frequency, dan yang kedua unstructured atau undated, dan yang ketiga balance panel. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu data regular frequency, yaitu untuk data time series yang mempunyai frekuensi yang teratur. Dan yang kedua, unstructured atau undated adalah untuk data cross-section atau data time series yang tidak teratur. Dan yang ketiga ada balance panel, yaitu untuk data panel yang seimbang. Dan langsung saja kita membuat file kerja dengan cara mengklik Create a new eViews work file. Dan sudah saya jelaskan yang tadi ada 3 pilihan atau 3 tipe work file, yaitu ada date regular frequency, dan yang kedua ada unstructured undated, dan yang ketiga ada balance panel. Karena data saya yang saya miliki yaitu data cross-section, maka kita memilih tipe unstructured atau undated. Dan otomatis muncul kolom observasi dan kita isi 55 observasi karena sesuai data yang saya miliki. Setelah itu klik OK dan otomatis keluar file kerja. Dan setelah itu kita klik quick dan klik empty group. Nah, di sini kita akan mengcopy paste data yang ada di Excel. Di sini kita copy paste hanya data variabel bebas dan variabel terikatnya saja. Di sini kita paste di tabel paling atas karena di data ini mempunyai judul variabelnya. Nah, kita tidak perlu mengcopy paste observasi ini karena tadi kita sudah mencantumkan observasinya di awal file kerja tadi. Dan setelah itu kita klik name agar tidak hilang data di eViews-nya. Dan setelah itu kita mulai saja meregresi data ini dengan cara klik proc dan klik make equation. Dan ini sudah terdapat variabel terikat, variabel bebas, dan konstantanya. Dan langkah selanjutnya kita pindahkan konstanta yang di belakang ini, kita pindahkan di tengah-tengah antara variabel terikat dan variabel bebas. Karena model regresi yang akan kita gunakan adalah model log, ketik log di depan variabel total expenditure. Dan jangan lupa kita memilih metode ls dan selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil regresi yang kita inginkan tadi. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil regresinya. Yang pertama, konstanta terdapat minus 1283,912 rupiah. Yang dimana jika total expenditure adalah 0, maka food expenditure atau konstantanya sebesar minus 1283,912 rupiah. Dan yang kedua, total expenditure terdapat 257,2700 rupiah. Yang berarti jika tabel total expenditure meningkat 1, maka food expenditure akan meningkat sebesar 257,2700 rupiah. Dan selanjutnya nilai R squared terdapat 0,376938, yang berarti bahwa sebanyak 37,69% variabel food expenditure dapat dijelaskan oleh variabel total expenditure. Sisanya sebesar 62,31% dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya, nilai adjusted R squared terdapat 0,365182,
yang berarti 36,51% penelitian variabel tidak merusak estimasi karena selisih R² dengan adjusted R² nilainya kurang dari 5%. Dan peningkatan total expenditure sangat berpengaruh positif signifikan terhadap food expenditure. Selanjutnya, saya akan meregresi data menggunakan aplikasi Stata dengan data yang sama. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi Stata. Stata merupakan salah satu perangkat lunak komputer untuk mengolah dan menganalisis data. Jika dibandingkan dengan perangkat komputer pengolah data yang lain, Stata memiliki banyak kelebihan, yaitu justru karena perintahnya dapat diketik, maka hampir semua proses analisis statistik dapat dilakukan oleh Stata. Kemampuan dari Stata diantaranya untuk melakukan yang pertama manajemen data, yang kedua analisis statistik, yang ketiga pembuatan grafik, dan keempat melakukan analisis simulasi, dan terakhir custom programming. Aplikasi eFuse dan Stata, kedua software ini paling sering digunakan para peneliti untuk menganalisis data time series. Walaupun di samping itu banyak software-software yang lain, kedua software ini mampu mengidentifikasi model yang cocok untuk data panel apakah fixed effect atau random effect. Fixed effect adalah model di mana variabel bebas dalam model diasumsikan bersifat fix. Artinya, individu atau unit cross-section masih memiliki hubungan antara variabel bebasnya. Sedangkan model random effect adalah model di mana variabel bebas dalam model bersifat random. Atau dengan kata lain diasumsikan tidak ada korelasi antara individu dengan variabel bebasnya. Langsung saja, di sini saya sudah membuka aplikasi Stata. Langkah pertama yaitu kita dapat mengklik Do File. Do File Editor ini disediakan Stata untuk membantu kita membuat suatu file yang berisi komen Stata. File ini bisa dipanggil dan dijalankan kembali sehingga menghemat waktu untuk pembuatan perintah Stata. Orang lain juga bisa melakukan analisa yang sama dengan menggunakan do file yang telah kita buat. Selanjutnya, komen pertama yang kita jalankan yaitu dengan mengetik set more of. Setelah itu kita klik set more of dan langsung kita jalankan. Dan langsung terbuka di jendela hasil. Set more of ini berguna untuk membuka jendela hasil agar terlihat lebih lebar atau tidak terbatas. Selanjutnya, kita buka kembali do file editornya. Setelah kita mengetik set more of, kita akan mengisi komen yang kedua, yaitu dengan cara mengetik cd. CD ini berguna untuk memanggil file atau folder yang akan kita gunakan. Lalu kita masukkan address-nya dengan cara mengcopy dari file explorer. Lalu di file raw data kita copy address-nya. Lalu paste di do file. Setelah di paste, kita langsung bisa run. Selanjutnya, kita akan mengimport file Excel yang akan kita jadikan data. Karena file tersebut masih dalam berbentuk Excel, jadi kita mengimportnya dengan cara mengetik import Excel spasi using. Dan setelah itu kita ketik nama file Excel yang kita akan pakai. Di sini saya namakan file Excel-nya yaitu table 2_8. Setelah kita klik table 2_8, kita kasih di belakangnya .xls. Ada perbedaan antara XLS dan XLSX. Kalau XLS yaitu Excel 2003 ke bawah dan XLSX 2007 sampai sekarang. Dan langkah selanjutnya kita kasih koma, spasi, kita ketik sheet. Nah, kita menggunakan sheet di sini karena kita hanya mengambil salah satu sheet-nya.
Di sini kita menggunakan tabel 2_8. Setelah itu, karena hanya di dalam tabel 2_8 ini terdapat judul variabel, kita dapat menghilangkan judul variabel tersebut dengan cara mengetik first row clear. First row clear di sini dimasukkan setelah menulis sheet mana yang akan kita gunakan. Dan setelah kita mengetik first row clear, kita bisa langsung running. Dan langkah selanjutnya, jika kita ingin melihat datanya, bisa kita langsung ketik browse dan langsung kita running. Nah, di sini kita sudah terlihat datanya, yaitu ada data observasi dan variabel-variabelnya, yaitu food expenditure dan total expenditure. Komen selanjutnya kita ketik describe. Setelah kita ketik describe, bisa kita langsung running. Describe ini fungsinya untuk melihat karakteristik atau deskripsi variabel. Nah, di sini sudah muncul di jendela hasil. Setelah melihat karakteristik atau deskripsi variabel, kita juga dapat melihat ringkasan statistik dari data yang sudah kita pakai, yaitu dengan cara mengetik summarize. Dan langsung kita bisa running. Dan di sini sudah terlihat di jendela hasil ringkasan statistik dari data yang akan kita gunakan. Komen selanjutnya, karena kita akan meregresi dengan metode linlog, jadi kita harus membuat variabel bebasnya menjadi log, yaitu dengan cara generate variable log dari variabel total expenditure dengan cara ketik gen spasi ln underscore, lalu ketik apa nama variabel yang ingin kita gunakan, lalu sama dengan spasi ln total expenditure. Dan setelah kita generate variable log dari variable total expenditure, yaitu langsung kita running. Dan komen selanjutnya kita ketik browse karena kita akan melihat data yang sudah kita generate variabel bebasnya menjadi log. Nah, di sini sudah terlihat data yang sudah kita generate tadi. Setelah semua variabel di dalam data dirasa sudah benar, kita akan meregresi datanya, yaitu dengan cara mengetik regress diikuti dengan variabel terikat dan variabel bebasnya, yaitu variabel terikatnya food expenditure dan variabel terikatnya yaitu ln underscore total expenditure. Dan setelah kita ketik, kita langsung bisa running. Dan di jendela hasil sudah terlihat hasil data yang kita regresi. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil dari regresinya, yaitu yang pertama konstanta sebesar minus 1283,912, yang dimana jika total expenditure adalah 0, maka nilai konstantanya sebesar minus 1283,912. Selanjutnya total expenditure sebesar 257,27, yang berarti jika total expenditure meningkat 1, maka total expenditure akan meningkat sebesar 257,27. Dan nilai R squared yaitu 0,3769, yang berarti bahwa sebanyak 37,69% variabel food expenditure dapat dijelaskan oleh variabel total expenditure. Sisanya sebesar 62,31% dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya nilai adjust R squared
yaitu sebesar 0,3652, yang berarti bahwa penelitian variabel tidak merusak estimasi karena selisih R-squared dengan adjust R-squared nilainya kurang dari 5%. Dapat kita lihat dari hasil kedua regresi aplikasi eViews dan Stata tidak ada bedanya. Ini berarti dengan menggunakan aplikasi apapun, mau itu eViews ataupun Stata, tetap akan sama hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.